Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sucianingsih selaku dosen mata kuliah metodologi keperawatan. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fani Ramasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal karya tulis ilmiah asuhan keperawatan nyeri akut dengan hipertensi. Langsung saja saya memulai presentasi hari ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal dalam jangka waktu yang lama. Menurut WHO, batas tekanan darah seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan sistolik lebih dari 40 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Keluhan yang paling sering dialami oleh penderita hipertensi yaitu nyeri pada kepala bagian belakang serta pada tengkuk. Dan menurut Maslow, nyeri merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang harus segera ditangani. Rumusan masalah. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Tujuan penelitian. Yang pertama, umum. Untuk menggambarkan bagaimana asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Khusus. Mampu melakukan pengkajian pada pasien dengan hipertensi, mampu mengangkat diagnosa keperawatan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi, menyusun perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi, melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien hipertensi, mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama adalah menegakkan diagnosa dan melakukan tindakan perawatan yang tepat dengan permasalahan peredaran darah terutama hipertensi. Bagi tempat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberi saran dan masukan kepada pihak rumah sakit dalam merencanakan asuhan keperawatan, sehingga dapat meningkatkan penanganan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Bagi perkembangan ilmu keperawatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang luas dan dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi di rumah sakit sehingga dapat mengurangi angka hipertensi di masyarakat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Konsep hipertensi. Definisinya adalah hipertensi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. Hal tersebut terjadi bila arteriol konstruksi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Klasifikasi. Klasifikasi normal, tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg. Tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi. Tekanan darah sistoliknya adalah 120 hingga 139 mmHg. Tekanan diastoliknya adalah 80 hingga 89 mmHg. Hipertensi lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Etiologi. Etiologi dibagi menjadi dua berdasarkan penyebab, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi esensial atau yang lebih dikenal dengan hipertensi primer, ini tidak diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi idiopatik. Faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi ini adalah faktor keturunan, ciri perorangan, dan kebiasaan hidup. Yang kedua, hipertensi renal atau hipertensi sekunder. Hipertensi renal yaitu hipertensi yang ada di penyakit lain, merupakan 10% dan seluruh kasus hipertensi adalah 8 sekunder. Contoh pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain penggunaan kontrasepsi oral, neurogenik, kehamilan, peningkatan tekanan intravaskuler, luka bakar, dan stres.
Patofisiologinya yaitu beberapa faktor diduga berperan dalam genesis hipertensi. Faktor psikis, sistem saraf, ginjal, jantung, pembuluh darah, kortikosteroid, katekolamin, angiotensin, sodium, dan air. Tekanan emosi akan meningkatkan aktivasi saraf otonom dan menyebabkan kenaikan tekanan darah akibat vasokonstriksi arterial postglomerulus. Vasokonstriksi dari pembuluh darah ginjal arterial postglomerulus menimbulkan retensi sodium dengan akibat kenaikan volume plasma dan volume cairan ekstraseluler dan kenaikan tekanan pengisian atrium. Akhirnya volume sekuncup meningkat. Kenaikan volume sekuncup menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah tepi dan kemudian menyebabkan 11 kenaikan tekanan darah. Tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya yaitu mengeluh sakit kepala, lemas, kelemahan, sesak nafas, tekanan darah meningkat, gelisah, muntah, epitaksis, kesadaran menurun. Pemeriksaan penunjangnya yaitu riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan retina, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung, EKG untuk mengetahui hipertrofi ventrikel kiri, urinalisa untuk mengetahui protein dalam urin, garam, dan glukosa, pemeriksaan renogram, biologram intravena, arteriogram renal, pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin, foto dada dan CT scan. Pelaksanaan medis yang pertama, non-farmakologis. Peningkatan manajemen berat badan sangat penting dalam prevensi dan kontrol hipertensi, meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, membatasi konsumsi kafein serta alkohol. Terapi farmakologi. Penderita hipertensi dianjurkan terapi obat antihipertensi seperti diuretika jenis thiazid atau aldosteron antagonis, beta blocker, kalsium channel blocker, dan kalsium antagonis, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker atau AT1 reseptor 11, angiotensin atau blocker, ARB, diuretik thiazid, misalnya betroflemetazid. Hipertensi dapat menimbulkan komplikasi pada penderita. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi yaitu stroke, infark miokard, gagal ginjal, ensefalopati, kejang dapat terjadi pada wanita preeklamsia. Konsep asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sistematis yang digunakan ketika bekerja pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian adalah suatu tahapan di mana seseorang perawat mengambil informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang dibina. Pengkajian pada hipertensi menurut Melina Sumarno 2021 adalah meliputi sebagai berikut: keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga. Ada pula data dasar pengkajian pasien hipertensi, antara lain aktivitas istirahat, sirkulasi, integritas eko, eliminasi, makanan dan cairan, neurosensori, nyeri dan ketidaknyamanan, pernafasan, pembelajaran atau penyuluhan. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Diagnosis keperawatan berfungsi untuk mengidentifikasi, memfokuskan, dan memecahkan masalah keperawatan klien secara spesifik. Jenis-jenis diagnosis keperawatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: diagnosis aktual, diagnosis risiko, diagnosis promosi kesehatan.
Diagnosis pada hipertensi yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tanda dan gejala mayor, subjektif mengeluh nyeri, objektif tampak meringis, gelisah, bersikap protektif. Tanda gejala minor, subjektif tidak tersedia, objektif tekanan darah meningkat, nafsu makan berubah, berfokus pada diri sendiri. Yang kedua ada resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan overload. Tanda dan gejala mayor tidak tersedia, tanda gejala minor juga tidak tersedia. Perencanaan keperawatan atau intervensi. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan diharapkan nyeri akut pada kondisi pasien berkurang. Kriteria hasilnya yaitu tingkat nyeri. Dengan keluhan nyeri menurun, wajah menyeringai menjadi rileks, tanda-tanda vital dan dalam batas normal. Intervensinya yaitu manajemen nyeri. Yang kedua adalah resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Tujuan yaitu setelah dilakukan tindakan diharapkan penurunan curah jantung pada pasien meningkat. Kriteria hasil curah jantung dengan pucat menurun, nadi meningkat, CRT dalam batas normal, dan tekanan darah dalam batas normal. Intervensinya yaitu perawatan jantung. Tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan atau implementasi adalah bentuk tindakan yang direncanakan sebelumnya. Dalam implementasi ini meliputi beberapa faktor antara lain respon pasien, menerima saran perawat, sikap keluarga yang kooperatif dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kondisi pasien. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dari berbagai proses keperawatan yang mengukur kegiatan pencapaian pasien dan menentukan keputusan dengan cara membandingkan pengumpulan data dan pencapaian tujuan. Konsep kebutuhan rasa nyaman. Kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman. Suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari, kelegaan, kebutuhan telah terpenuhi, dan transenden, keadaan tentang suatu yang melebihi masalah dan nyeri. Definisi nyeri. Definisinya yaitu dalam kamus medis, perasaan distres, kesakitan, ketidaknyamanan yang menimbulkan dari stimulasi ujung saraf tertentu. Klasifikasi nyeri berdasarkan sifatnya yaitu ada nyeri akut, dan nyeri kronis. Pengkajian kebutuhan rasa nyaman dapat dilakukan dengan adanya riwayat nyeri, keluhan nyeri seperti lokasi nyeri, intensitas nyeri, kualitas, dan waktu serangan. Pengkajian dapat dilakukan dengan cara PQRST. P yaitu pemacu, nyeri akibat peningkatan aliran darah dari jantung yang menumpuk di otak. Q yaitu quality, nyeri digambarkan seperti tajam, dangkal, rasa terbakar, dan perih. Region, R region, nyeri di kepala. S yaitu skala nyeri 1 hingga 10. T yaitu time, waktu yaitu 10 hingga 15 menit. Faktor yang mempengaruhi nyeri ada 4 yaitu persepsi nyeri, faktor sosial budaya, usia, dan jenis kelamin. Bab 3. Metodologi penelitian. Rancangan studi kasusnya yaitu desain penulisannya deskriptif dengan bentuk studi kasus. Metode penulisan deskriptif merupakan suatu metode yang memiliki tujuan utama dengan memberikan gambaran situasi atau fenomena secara jelas dan rinci tentang apa yang terjadi. Penulis akan melakukan studi kasus asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus hipertensi di ruang M rumah sakit X. Subjek studi kasus. Subjek ini mengambil seorang laki-laki yang menderita hipertensi. Kriteria sampel yang diteliti adalah sebagai berikut. Kriteria inklusi. Klien bersedia menjadi responden, klien dapat berkomunikasi dengan dan kooperatif, klien berada di ruang M di rumah sakit X. Kriteria eksklusi. Klien tanpa komplikasi, klien dalam masa perioperatif, klien masih dirawat di rumah sakit. Fokus studi. Fokus studi pada penelitian ini adalah tindakan di mana hasil penelitian yang diperoleh nantinya berupa data-data yang akan diolah dan dianalisis secara statistik melalui asuhan keperawatan. Definisi operasional studi kasus. Definisi operasional studi kasus yang diambil adalah asuhan keperawatan.
Asuhan keperawatan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan langsung kepada pasien pada pengkajian, meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di ruang M, Rumah Sakit X. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni tahun 2023. Studi kasus penerapan asuhan keperawatan yang dilakukan selama 6 hari. Metode pengumpulan datanya yaitu ada wawancara, observasi, menanyakan keluhan pasien, menanyakan riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan riwayat keluarga, menanyakan informasi tentang pasien kepada keluarga pasien, pemeriksaan fisik, dokumentasi laporan asuhan keperawatan. Penyajian data. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah format pengkajian, alat pemeriksaan fisik yang terdiri dari tensimeter, termometer, stetoskop, pen light, dan timbangan. Etika studi kasus. Etika studi kasus adalah suatu bentuk sopan santun, tata susila, dan budi pekerti dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa prinsip etika yang perlu dipergunakan dalam pemberian asuhan keperawatan adalah voluntary, keikhlasan, confidentiality, kerahasiaan, anonymity, informed consent. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan PPT ataupun dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.